Jadi jangan pernah merasa kayak, oh karena saya orang Indonesia, mungkin ada di luar sana pernah ada yang berpikir atau pernah baca berita nih bahwa cowok Indonesia itu tidak sekuat misalnya dari negara lain. Nah itu tuh tidak seperti itu ya, kayak itu tuh stigma yang salah begitu ya, kayak stigma yang salah, perspektif yang tidak benar gitu ya Kak. Jadi memang itu bisa dialami oleh siapapun di seluruh dunia dan juga itu hal yang bisa diatasi begitu ya Kak ya. Nah, oh iya, dan ini dialami kurang lebih 75% dari pria. Jadi ini maksudnya 75% dari pria, bahkan ada yang bilang 80%, itu pasti pernah mengalami ejakulasi dini. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. hai teman-teman, balik lagi di 1% Podcast. 1% adalah media edukasi mengenai life skill yang akan mengajarkan ilmu penting yang tidak diajarkan di sekolah. Balik lagi sama aku Shirley dan juga psikolog ganteng, Kak Shibli. Halo. Kak Shibli bosen gak sih ketemu sama aku mulu? Enggak dong, masih bisa berepisode-episode berikutnya. Jangan gitu dong, aku yang mau. Nah Kak, kemarin kan kita masih bahas mengenai tentang sudut pandang psikologis ya Kak. Dan kemarin aku udah bilang nih, ada sneak peek tentang ejakulasi dini. Itu biasanya kan biasanya berkaitan sama cowok nih Kak. Dan apalagi ini buat teman-teman di luar sana, apalagi yang cowok, bisa langsung ikutin ini ya. Nah Kak, buat ejakulasi dini itu sebenarnya apa sih? Ejakulasi dini ya, ini bukan si dini yang ejakulasi. Iya. Jadi ejakulasi dini adalah sebuah term yang digunakan bagi sebuah kondisi. Kondisi seperti apa? Ejakulasinya tidak tertahan dari penis masuk ke vagina, itu kurang dari 1 menit. Oke. Gitu. Dan ejakulasi dini ini terdiri dari 2 nih, ada yang primer, ada yang sekunder, ada juga ada juga yang bisa dikatakan premature ejaculatory like. Gitu. Maksudnya apa? Kayak premature ejaculate, tapi sebenarnya enggak. Ya aku jelasin. Yang primer itu sebenarnya adalah ejakulasi dini yang dialami oleh laki-laki sejak dia berhubungan seksual sampai saat ini kurang lebih 6 bulan, gitu ya. 6 bulan, batasnya minimal 6 bulan. Itu 90% dari hubungan seksual yang dia lakukan itu selalu di bawah dari 1 menit atau terlalu cepat. Bahasanya gitu ya. Nah, hal yang secondary itu dia ejakulasi dini yang dia mungkin tidak dari dulu, tapi kadang-kadang terjadi. Dan itu ejakulasinya di bawah dari 3 menit biasanya. 3 menit atau 1 menit, tapi kadang-kadang aja. Ya. Nah, kalau yang ejakulasi dini kayak ejakulasi dini yang ketiga ini, itu adalah kepuasan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, sebenarnya rata-rata untuk berhubungan seksual penis berada dalam vagina itu bisa bertahan rata-rata 4 menit. Ya. 4 menit. Itu minimal. Minimal 4 menit rata-ratanya ya. Jadi 4 menit ke atas ini sebenarnya masih digolongkan normal. Ya. Tapi beberapa orang nih, karena nonton, misalnya dia kebiasaan nonton pornografi. Lihat ya, nonton pornografi itu berapa jam? 1,5 jam, setengah jam sendiri ya. Enggak, itu penis dalam vagina lama banget di dalam situ ya. Itu setengah jam, ada 45 menit, 1 jam. Kan dia jadi membandingkan diri. Merasa kalau, coba deh setengah jam lah kalau misalnya mau berhubungan seksual. Penis dalam vagina tuh 1 jam lah, setengah jam gitu. Wah, apa nggak capek, apa nggak gempor. Kan kalau pornografi mereka kan istirahat dulu, lanjut syuting lagi. Iya, atlet juga. Dan mereka tuh terlatih, emang minum ini, minum itu gitu ya. Atlet ya, aku baru tahu loh ada atlet kayak gitu. Ya gitu, jadi mereka tuh atlet seks. Belum mbak, tapi ya Kak kalau yang kayak gitu biasanya. Tapi gitu mereka melakukan untuk bayaran. Betul, mereka untuk dibayar kan, sehingga kita nggak bisa membandingkan diri. Makanya kadang tuh ada yang merasa ejakulasi dini padahal waktunya tuh masih pas gitu. Pengennya 15 menit, pengennya 20 menit, padahal udah 10 menit nih mereka. Tapi merasa dirinya masih ada kekurangan gitu. Dan itu bermasalah sampai menimbulkan
cemas, sampai gejala sedih banget, sampai merendahkan dirinya sendiri, itu kan berarti udah masalah. Dan karena ejakulasi yang sebenarnya normal. Gitu. Nah, teman-teman, ini kan dari sudut pandang psikologis ya. Berarti apa yang disampaikan Kak Shibli ini adalah valid. Oke, betul ya Kak? Ini valid ya. Nggak semoga dong, Kak. Itu udah pasti valid. Dan memang Kak Shibli udah pasti tahu kan jurnalnya seperti apa. Nah, jadi memang tadi tuh aku ada 3 ya Kak ya. Ini tolong, aku agak susah nih Kak jelasinnya. Satu pembagiannya loh, ada lagi. Oh, banyak. Ada lagi. Ayo 3 aja Kak, aku pusing. Nanti teman-teman juga di sana pusing. 3 tuh tadi ada yang apa aja, kayak yang dini, yang PE atau PE, premature ejaculation, ada yang premature ejaculation live, itu tadi yang ada yang primer dan sekunder. primer dan sekunder. Oh iya. Jadi memang ini macam-macam dan juga mungkin bisa dialami oleh pria dimanapun di seluruh dunia ya. Oh iya, dan ini dialami kurang lebih 75% dari pria. 75%. Ini maksudnya. 75% dari pria, bahkan ada yang bilang 80%, itu pasti pernah mengalami ejakulasi dini. Gitu. Apakah ini hal yang wajar? Kita bisa katakan wajar, kenapa? Karena ejakulasi dini dipengaruhi sama stres, tekanan, tuntutan. Ada juga yang namanya situational ejakulasi dini yang bentuknya situasional. Apakah itu kadang tuh dia ejakulasi dini karena situasi-situasi tertentu. Misalnya ruangannya nggak cocok, suhunya nggak cocok, gitu-gitu misalnya. Sangat berpengaruh. Misalnya tuh dia habis makan apa, dia habis olahraga atau enggak, dorongan seksual, hormonnya seperti apa. Yang lebih parah, misalnya di pasangannya dia ejakulasi dini, tapi ternyata di mungkin selingkuhannya dia lebih lama gitu. Jadi pasangan pun mempengaruhi gitu ya. Dan nah ini juga berarti ada masalah hubungan juga nih. Jadi banyak kan ejakulasi dini juga banyak masalah hubungan. Jadi memang faktornya itu sangat bercabang ya kayak dan banyak banget. Jadi memang tidak bisa mengeneralisir satu kasus disamakan rata begitu ya Kak. Bisa juga karena diabetes. Diabetes juga berpengaruh Kak. Adiksi rokok. Bisa juga karena ya obat-obatan tertentu. Atau masalah faktor biologis dan kesehatan lainnya. Jadi memang menurutku ini banyak banget ya Kak pembahasannya, banyak banget faktornya. Jadi buat teman-teman, apalagi para cowok tangguh di luar sana ya, itu jangan merasa langsung self diagnose ya Kak ya. Kalau ini kayaknya karena habis makan ini atau karena sesuatu langsung kayak kayaknya ini deh. Nah itu nggak bisa teman-teman. Teman-teman tuh harus ada konsultasi dulu ya kayak untuk lebih jelasnya seperti apa gitu. Dan juga untuk lebih jelas menjelaskan keluh kesahnya seperti apa, untuk lebih tahu penanganannya seperti apa gitu ya Kak ya. Karena memang ejakulasi dini itu nggak cuma dialami oleh cowok Indonesia loh ya Kak ya. Seluruh dunia itu merasakan gitu. Jadi jangan pernah merasa kayak karena saya orang Indonesia, mungkin ada di luar sana pernah ada yang berpikir atau pernah baca berita nih bahwa cowok Indonesia itu tidak sekuat misalnya dari negara lain. Nah itu tuh tidak seperti itu ya Kak ya. Itu tuh stigma yang salah begitu ya Kak ya. Stigma yang salah, perspektif yang tidak benar gitu ya Kak. Jadi memang itu bisa dialami oleh siapapun di seluruh dunia dan juga itu hal yang bisa diatasi begitu ya Kak ya. Nah biasanya nih Kak, untuk ejakulasi ini tuh berarti pada saat penis itu memasuki vagina begitu Kak. Berarti kalau misalnya ejakulasi tidak memasuki vagina itu bisa disebut ejakulasi dini nggak Kak? Sebenarnya untuk beberapa ahli sendiri itu ketika mau pemeriksaan ejakulasi dini ditanya dulu udah menikah atau belum. Ketika udah punya pasangan itu bisa diukur, tapi kalau diukurnya melalui masturbasi mungkin belum bisa kali ya. Gitu. Jadi tapi emang gini, kita bisa untuk berusaha menggunakan masturbasi ini menjadi salah satu alat untuk mengatasi ejakulasi dini. Karena namanya directed masturbation atau masturbasi yang terarah. Jadi seseorang itu emang melakukan masturbasi untuk melatih dirinya menahan, misalnya seperti itu ya. Itu bisa kurang lebih gitu ya. Maksudnya ini kompleks sih sebenarnya ya. Cuma kurang lebih gitu kalau kita mau memberi informasi yang dasarnya aja dulu. Permukaan aja dulu gitu. Jadi kita nggak bisa mengukur sih sebenarnya ya kalau hanya dari masturbasi ya. Oke, berarti memang harus biasanya dinilainya yang sudah punya pasangan ya. Jadi kalau misalnya yang masih jomblo, nggak boleh ya Kak ya. Nggak boleh menilai itu ejakulasi dini gitu ya. Jangan, gimana Kak? Tapi bisa sebenarnya untuk menilai-nilai aja. Maksudnya ketika ada cemas tertentu,
atau takut berhubungan seksual gitu. Itu yang bisa sebagai single atau yang lagi jomblo, itu kan bisa menilai itu. Berarti itu kan tadi kan pendekatan psikologisnya ya Kak. Bagaimana perasaan cemas, perasaan takut, itu bisa dari faktor pornografi ya Kak ya. Karena sudah mempunyai ekspektasi yang tinggi, terus pada saat dirimu tidak sesuai atau tidak memenuhi standar tertentu, merasa bahwa oh ini seperti ini. Nah itu juga salah satu faktor psikologis ya Kak, mempengaruhi ejakulasi dini gitu ya Kak. Nah jadi memang ejakulasi dini dalam sisi psikologi itu lebih kompleks ya Kak, lebih besar, lebih banyak gitu ya. Dan juga cara penanganannya bisa berbeda-beda. Nah Kak, kalau misalnya ada yang mengalami ejakulasi dini karena trauma psikologis itu ada nggak sih Kak? Selama ini kakak atau kakak pernah baca, atau mungkin pasien kakak sendiri ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Kalau kasus sebenarnya belum ada ya. Gitu. Belum ada ya? Cuma kalau kasus dari saya pribadi belum ada. Cuma mendengarkan cerita seperti itu, emang ada salah satu hal yang membuat ejakulasi dini emang adalah kecemasan yang diakibatkan sama pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan sebelumnya. Itu bisa. Jadi dari kecemasan yang tidak baik di pengalaman sebelumnya begitu ya Kak. Oke, berarti pengalaman sebelumnya itu matters lah ya. Cukup matters bagi bagaimana kita merasa diri kita ini mampu. Betul, kepercayaan diri dan self esteem gitu. Nah, buat teman-teman cowok-cowok di luar sana itu juga ya harus ditinjau kembali bahwa balik lagi ini adalah edukasi ya, bahwa ejakulasi dini ini bisa dibilang permasalahan bukan Kak? Permasalahan laki-laki ya. Permasalahan laki-laki yang memang bisa diatasi gitu. Bukan cuma tentang ya sebatas ya sudah seperti itu gitu. Tapi ada loh cara-caranya. Ada bagaimana seseorang tersebut bisa menangani hal tersebut ya Kak ya. Nah, untuk dampak jangka panjangnya itu seperti apa sih Kak kalau ejakulasi dini itu tidak ditangani sesegera mungkin? Oke. Ejakulasi dini tidak ditangani itu bisa mengganggu hubungan romantis. Bisa semakin mengganggu diri, semakin tidak percaya diri gitu. Tapi mostly emang karena yang mengeluhkan itu bukan cuma diri sendiri tapi pasangan juga. Jadi jangka panjangnya biasanya emang ke pasangannya seperti apa. Dan kalau terus-menerus tidak ditangani stresnya, itu bisa berujung pada masalah kecemasan yang semakin lama semakin besar. Atau kalau misalnya dia tidak percaya diri terus-menerus, itu bisa masuknya ke masalah psikologis yang kesedihan mendalam banget atau depresi. Oh bisa sampai depresi Kak? Dalam jangka panjang ya. Gitu. Jadi ini karena gini, seksual atau performa seksual atau kepuasan seksual itu merupakan salah satu aspek dari kualitas hidup kita kan ya, apalagi sebagai orang dewasa yang memiliki pasangan gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan, tidak bisa untuk ya ditunda-tunda terus gitu ya, karena ini bisa diobati dan bisa untuk dipulihkan. Karena balik lagi ya Kak, kalau misalnya sudah dewasa, apalagi sudah punya pasangan, itu adalah kebutuhan biologis ya Kak ya. Betul, dan itu ya hal yang wajar untuk dibicarakan gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan malu lah intinya ya Kak ya, untuk memperbincangkan masalah ini gitu. Nah Kak, terus itu kan dari faktor psikologisnya ya Kak, mulai dari kecemasan, trauma di masa lalu mungkin begitu ya Kak ya. Nah untuk faktor sosialnya ini terhadap performa itu apakah berpengaruh Kak? Misalnya faktor eksternal dong berarti. Itu seperti apa Kak terhadap faktor ejakulasi dini? Ya? Iya betul. Faktor luar yang mempengaruhi sebenarnya adalah bagaimana budaya atau lingkungan yang menuntut laki-laki harus seperti apa. Kadang stresnya itu akan terbawa sampai di ranjang. Gitu. Jadi ada tuntutan-tuntutan tertentu yang kayaknya tuh kita tuh budayanya terlalu mengurusi hubungan ranjang atau pernikahan dari orang lain gitu ya. Gitu. Jadi hal-hal tersebut kan bisa untuk menjadi tekanan tersendiri. Apalagi ketika laki-lakinya emang tidak kuat nih secara ego atau secara ego itu bukan egois ya, maksud dirinya, self-nya. Self-nya ternyata mudah untuk terpengaruhi gitu. Itu bisa aja mengganggu gitu ya sebenarnya. Dan ini tuh ejakulasi dini juga ada berkorelasi dengan namanya disfungsi ereksi. Nah, disfungsi ereksi kan adalah kesulitan untuk mempertahankan ereksi atau tegang penis yang tegang. Itu adalah salah satu faktor biologisnya ya Kak? Itu bisa ini juga, bisa karena sosial juga. Bisa karena sosial juga. Tekanan tertentu yang dia tidak bisa handle dengan baik gitu. Ini saya berbicara psikologi sosial aja ya. Ini sebenarnya setengahnya itu sangat berpengaruh masalah biologis, kesehatan dia juga sih. Gitu. Oh jadi memang nggak lepas ya dari kesehatan diri dia sendiri seperti apa begitu. Nah Kak, menurutku menarik nih Kak. Kadang kan tadi Kakak bilang ya kalau misalnya orang itu
kadang suka ngurusin ranjang orang lain gitu ya Kak. Nah berarti kan salah satunya ada kemungkinan mereka itu oversharing. Oke. Ya kan, oversharing ini bagaimana mereka menceritakan permasalahan itu kepada orang lain, bukan terhadap sosok profesional seperti psikolog gitu, yang mungkin jadinya mereka itu mengakibatkan stres ataupun cemas yang berlebihan. Betul nggak sih Kak seperti itu? Iya, karena itu kan ranah privasi ya Iya, sebenarnya ya. Sebenarnya dalam bercerita atau sharing itu kita ada aturannya juga lah, kepada siapa, untuk apa gitu ya. Kita tidak membicarakan tidak membicarakan hubungan ranjang pribadi kita di depan umum sampai membuka, maksudnya ya istri saya tuh gini-gini, ukurannya gini-gini, dia tuh cepat begini, suami saya tuh gini-gini gitu. Hati-hati juga ya teman-teman ya, ranah privasi tetap di ranah privasi. Ini kita membukanya secara umum ya, membukanya secara ini edukasi bentuknya. Kalau misalnya ada tanya jawab terus dia ceritain, itu kan bentuknya tanya jawab, tetap edukasi. Kalau mau membuka langsung ke profesional aja juga. Jadi memang dianjurkan untuk langsung profesional ya Kak. Kalau bisa, iya. Karena aku pernah nih Kak, nemu beberapa fenomena di zaman modern ini ya Kak, sosial media, itu ada beberapa pasangan itu lebih suka bertanya pada sosial media, baik secara anonim atau misalnya secara langsung gitu Kak. Nah kan hal itu tuh bisa memberikan pro dan kontra ya Kak ya. Pro mungkin dia bisa mengambil baiknya, tapi kontranya mungkin orang jadi ikut campur terhadap hubungan seksual, ataupun itu berpengaruh terhadap bagaimana dia menceritakan ejakulasi dini yang dia alami begitu ya Kak. Nah, sebagai psikolog nih ya Kak, bagaimana Kakak menilai perilaku tersebut dalam dunia media sosial dan juga penjelasan yang oversharing bagi ejakulasi dini gitu Kak. Apalagi buat cowok-cowok itu kan rasanya jadi kurang baik ya Kak ya. Sosial media ya jadinya ya, maksudnya sharing ke sosial media itu emang balik lagi ada tujuannya untuk apa sih, gitu ya. Karena ini kan masalah hubungan. Ya, saya bisa sharing nih terkait pengalaman saya. Tapi coba dipikirkan bagaimana privasi istri saya. Gitu. Ini kan perlu untuk dipikirkan bagaimana privasi dari pasangan saya. Gitu. Itu perlu untuk dipikirkan juga ya. Jadi hati-hati untuk oversharing di sosial media karena jadi nggak bijaksana. Bisa, maksudnya kalau misalnya sharing di komunitas tertentu atau bisa sharing misalnya ingin mencari tahu terkait di sekitar tuh gimana sih gitu. Kalau itu membantu ya udah, tapi kan mostly juga membuat kita tuh menjadi tertuntut aja dan tidak membantu. Cuma orang lain jadi cuma mengetahui private life-nya kita yang sebenarnya tuh ya itu nggak usah sampai orang-orang tahu gitu. Tanpa memberikan solusi yang bermanfaat gitu ya Kak. Nah, dari Kakak melihat fenomena ejakulasi dini nih Kak yang dialami oleh para pria di luar sana gitu ya Kak ya. Itu penanganannya seperti apa sih Kak? Secara psikologis itu seperti apa Kak? Satu, saya nggak bisa lepas dari penanganan ke dokter ya, atau ke urolog atau androlog gitu. Oh ya, teman-teman tuh bisa denger ya. Tadi ada apa aja Kak? Jadi ke androlog atau dokter yang spesialis gitu ya. Atau dokter yang menangani bidang tersebut ya, gitu. Kemudian baru masuk ke masalah psikologis. Masalah psikologi karena perlu pemeriksaan fisik dulu. Oh, jadi tetap harus melakukan pemeriksaan fisiknya seperti apa tuh? Fisik tuh seperti udah datang terus diperiksa sebenarnya ada masalah apa sehingga ejakulasi ini atau itu tadi disfungsi ereksi. Kan biasanya bareng tuh gitu. Nah, baru saya nggak bakal banyak ngomongin itu, tapi di penanganan psikologi sendiri itu kita ada beberapa terapi ya, seperti CBT, ada SCT atau ACT gitu ya, ada behavioral therapy, dan yang paling penting dan banyak dikasih adalah mindfulness based therapy atau terapi relaksasi. Itu penting banget. Biasanya kalau terapi yang mindfulness-nya seperti apa sih Kak? Kayaknya tuh menarik banget gitu kan. Jadinya seperti meditasi kita menerima diri. Bisa, nah, itu seperti apa sih Kak biasanya? Tapi ini ada tujuannya emang untuk performa seks gitu ya. Jadi perlu lebih rileks sebelum melakukan hubungan seksual. Atau ngajak pasangan bisa di kegiatan-kegiatan yang itu mindful, yang relaksasi bareng, meditasi bareng, atau bisa senam bareng ya. Misalnya senam Kegel bareng, itu bisa juga. Buat pasangan ya, nggak boleh masing-masing gitu ya kayak. Buat pasangan, atau mungkin masing-masing juga nggak apa-apa ya. Masing-masing boleh. Bisa ya. Oh iya, kasihan ya kalau yang LDR ya. Kalau LDR nggak apa gitu misalnya, tapi ajak pasangan sama-sama untuk beraktivitas. Nah, yang paling penting ketika di dalam hubungan, kan ini kita ngomongin hubungan ya, komunikasi itu dijaga, terbuka, terbuka terhadap
cowok apa yang mau dibantu nih? Biasanya cowok tuh pengen nutup-nutupin dan ngerasa saya harus kuat, nggak boleh kelihatan lemah gitu. Padahal ya penisnya udah butuh untuk butuh untuk pemiliknya tuh lebih kuat gitu ya. Dan salah satu kekuatan adalah membangun komunikasi yang baik dengan pasangan gitu. Jadi minta pertolongan gitu. Jadi ada misalnya teknik squeezing. Itu pasangan bisa untuk squeeze ya bagian penisnya pasangannya gitu sebenarnya. Tapi teknik squeezing ini tidak lebih oke dari teknik relaksasi atau meditasi itu. Jadi lebih baik emang lebih mindful ke dalam hubungan seksual. Jangan lupa laki-laki jangan fokusnya ke penetrasi aja. Ada foreplay. Foreplay ya, betul. Foreplay gitu ya. Foreplay ini berarti kan pada saat nanti konseling bisa dicoba ya, kan maksudnya diberikan pemahaman mengenai foreplay sebelum melakukan aktivitas seksual begitu ya. Dicoba ke istri jangan ke konseling, jangan pasti konselingnya langsung ya, maksudnya tuh pada saat nanti di rumah dengan pasangan gitu. Aduh salah ngomong nih. Gitu ya. Jadi foreplay itu silakan ya, kita bisa diskusikan terkait foreplay apa yang cocok. Tapi lebih baik didiskusikan sama pasangannya. Sukanya diapain? Jadi kalau misalnya kayak gitu nanti kalau sebagai psikolog tuh dia tidak memberikan secara detail gitu ya untuk yang ini foreplay-nya seperti ini, baiknya seperti ini gitu. Bisa juga, cuma foreplay itu lebih baik untuk ditanya aja ke pasangan. Dan ingat, foreplay itu bukan di atas ranjang aja. Bukan di atas ranjang aja, Kak? Foreplay itu bisa juga misalnya pagi-pagi bangun, udah kamu cantik banget gitu. Itu rangsangan secara verbal gitu, emosional gitu. Itu kan perempuan kan gitu ya, lebih dirangsang secara emosional. Itu membangun kepercayaan diri laki-laki juga kalau misalnya ternyata dia tuh emang memberikan apresiasi dan apresiasinya diterima. Dan jangan lupa perempuan kalau misalnya udah diberikan apresiasi, jangan gini, enggak orang ini maksudnya begini, aku belum make up, belum ini. Bilangnya apa? Bilangnya makasih. Iya, gitu kamu ya. juga ini ya, gitu kan. Kamu juga ganteng gitu kan. Atau misalnya terima kasih ucapannya, terima kasih apanya gitu kan. Sesuatu ucapan yang memang baik gitu satu sama lain gitu. Benar ya, jadi gitu. Jadi itu kan foreplay kan berdua, jadi dua-duanya dong. Iya, buat yang punya pasangan ya foreplaynya berarti kalau yang punya pasangan ya nggak bisa bilang foreplay ya Kak ya. Iya, sama diri sendiri aja. itu nggak usah dibahas lah ya, karena memang fokusnya ini adalah untuk pasangan ya Kak, untuk foreplaynya untuk pasangan gitu. Ini tuh Kak, topik itu sangat hot gitu ya kayak. Jadi kayak buat cowok-cowok di luar sana jangan ragu, jangan malu walaupun ini adalah sebuah permasalahan, tapi bukan permasalahan yang bisa menjadi akhir untuk segalanya gitu. Betul. Tapi ini bisa malah menjadi awal untuk meningkatkan intimasi ya Kak ya. Yes, Intimasi sama pasangan gitu. Intimasi dan memperbarui komitmen yang baru. Iya, jadi jalan sama pasangan tuh baru. Jadi memang ketika ini menjadi sebuah permasalahan, ini malah bisa jadi ini ya Kak, solusi baru untuk hal-hal lain. Iya betul, titik balik. Untuk hubungan, untuk pencapaian di masa depan. Atau mungkin itu bisa malah lanjut ke program anak ya, itu bisa banyak banget dampak positifnya ya Kak ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau misalnya kalian mengalami masalah, itu jangan lupa untuk bisa langsung konsultasi, terbuka sama pasangan pertama. Tapi kalau misalnya masih belum bisa atau pengen masing-masing, bisa langsung konsultasi sama profesional gitu. Nah, kita udah mau sampai di penghujung acara lagi Kak. Gak kerasa banget ya. Iya, ya ampun, pembahasannya tuh kok jadi aku nih panas gitu di sini ya. Aku panas banget di sini karena ditambah lagi ada psikolog ganteng ya guys ya. Jadi yang cantik ini. Gitu aku jadi kayak aku nambah banyak banget ilmu ya kan Kak di sini. Nambah juga teman-teman di luar sana, apalagi buat cowok-cowok, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Buat kita semua lah. Iya, itu bermanfaat banget kalau kita bisa ngasih tahu orang sekitar atau mungkin orang-orang terdekat kita ya kayak, atau misalnya memang diri sendiri ini merasa memerlukan itu bisa langsung. Nah, sekarang kita rekap dulu nih Kak, sedikit ya rekap kayak tadi. Kalau misalnya aku ada salah, aku ada kurang lengkap, boleh Kakak tambahin ya Kak. Jadi memang ejakulasi dini itu adalah proses ketika vagina proses ketika penis memasuki vagina dan itu ejakulasi di bawah 1-2 menit begitu ya Kak. Dan memang tipenya itu jenisnya ada banyak Kak. Boleh sebutin Kak? Aku agak susah nih. Ya, tadi ada yang sekunder, ada yang PI-like gitu ya, yang kayak PI tapi ternyata bukan. Ada yang karena global atau dia ejakulasi dininya terus-menerus, ada yang karena situasional gitu. Ada berat, ringan, sedang ya. Yang berat itu di bawah 15 detik,
Yang sedang itu di bawah 45 ya, di bawah 1 menit itu masih Itu sedang ya, Kak? sedang Sedang. ringan. Ringan. Gitu. Tapi tetap ejakulasi dini juga sebutannya. Tetap ejakulasi dini gitu ya. Karena buat teman-teman kalau memang mengalami hal tersebut, nggak usah malu untuk langsung konsultasi di webnya 1%, yaitu web 1%.net. Itu di sana kalian bisa langsung konsultasi sama psikolog-psikolog ahli, profesional, dan juga itu bisa banyak hal lah yang bisa kalian konsultasikan, baik dengan Betul. pasangan atau memang mau sendiri dulu boleh. Boleh sama Kak Shibli ya salah satunya. Atau mau sama yang lain juga boleh. Jadi buat teman-teman di luar sana, buat cowok-cowok di luar sana, jangan pernah merasa rendah diri ya Kak. Karena memang psikologis ini berpengaruh terhadap ejakulasi dini. Tapi satu hal, tidak boleh merasa rendah diri, tidak boleh merasa tidak percaya diri gitu. Karena memang setiap masalah itu, setiap kesulitan ada jalannya ya Kak. Ada kemudahannya, ada solusinya. Salah satunya adalah 1% itu ya Kak ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman kalau misalnya mengalami hal tersebut bisa langsung kunjungi di web 1%.net sama Kak Shibli. Sampai sini dulu ya teman-teman. Thank you juga Kak Shibli. See you di next episode. Bye-bye.